Amukti Pahlawa. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. Selama ini banyak sahabat Arkeovlog yang bertanya dalam kolom komentar, kenapa sih kak kok banyak tinggalan purbakala yang ditemukan dalam kondisi terkubur dalam tanah? Apakah dihancurkan? Apakah karena perang? Apakah sengaja ditimbun? Ataukah terkena bencana alam? Saya agak bingung menjawab pertanyaan ini karena setiap situs purbakala memiliki penyebabnya sendiri-sendiri, yang tentu saja jawaban dari penyebab tiap-tiap situs purbakala itu masih terus ditelusuri. Namun bila dikatakan bahwa hampir sebagian besar situs-situs purbakala yang ditemukan baru-baru ini kebanyakan terkubur akibat bencana alam, terutama dampak yang muncul akibat meletusnya gunung berapi, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Sebut saja situs pertitaan Brumbung, situs pertitaan Sumber Beji, situs Kumitir, situs Liangan, dan yang sangat jelas sekali adalah situs Alas Sumur dan situs Jebung Kidul yang baru saja ditemukan di Kabupaten Bondowoso. Meletusnya gunung berapi merupakan peristiwa alam yang alamiah. Hal ini dikarenakan wilayah Nusantara, khususnya Jawa, merupakan dataran Ring of Fire yang dikelilingi oleh puluhan gunung berapi. Dalam upaya untuk memahami apa yang dulu pernah terjadi di daerah Jebung Kidul, Tlogosari, dan juga sekaligus berusaha memahami apa yang dulu terjadi di Kabupaten Bondowoso secara umum, maka dalam kegiatan kali ini kita mengundang seorang geolog yang bernama Firman Sauki. Beliau adalah seorang geolog lulusan Institut Teknologi Bandung yang telah melakukan penelitian dalam skripsi dan tesisnya tentang aktivitas vulkanis yang terjadi di Gunung Raung yang berada di sisi tenggara dari Bondowoso. Teman saya yang bersihin. Hah? Saya yang dapat yang Ini? Mana? Ini ngapung kah? Ada yang nggak ngapung. Sebenarnya kalau ngapung kan bisa ngapung kan. Tapi di sini banyak rongga kalau. Oh. Nah ini kecil. Iya enteng. Di saya pecah ya dalamnya. Ada rongga. Ini gas yang membuat erupsinya eksplosif. Warnanya kuning. Dia bikin lapisannya miring ya? Kan dia jatuh daratan mas. Dia menutup. Berarti ini kan tanah yang sebelumnya. Oke. Ini tanah aslinya berarti? Topografi sebelumnya berarti ya memang miring. Ya. Makanya yang di petaunan itu morfologinya kan gini mbak, kayak dom gitu. Wah berarti di bawahnya Pak Heri ini ada struktur yang bentuknya seperti itu mungkin. Karena dia kan menutupi kan, merepresentasikan bentuk yang di bawahnya. Ya, di petaunan itu kayaknya candi atau apa lah. Belum dieskavasi ya? Ini terus sampai sana? Sampai atas? Iya. Dia modelnya dia hujan gitu? Iya, hujan abu tapi sebesar-besar ini. Hujan abu tapi sebesar ini faktanya. Ya, bikin benjol ini. Iya. bikin benjol kok saya. Wow. Dia memang warnanya begini berarti? Iya. Ini mungkin ada hewan nggak yang terjebak di lapisan ini? Bisa jadi. Gitu ya? Bisa jadi. Tapi kalau manusia nggak ya? Bisa jadi. Tapi ini hanya terkonsentrasi di dekat-dekat sini. Tapi dia nggak tebel ya lapisannya. Nggak tebel. Nah ini ada beda kejadian. Enggak, ini sama sebenarnya mas. Yang ini agak lapuk aja yang penting. Oh lapuk ini. Iya. Kalau di kelihatan fresh. Loh, ya lumayan ini ada. Lumayan. 25 cm. Ya. Iya. 30 25 lah. Ini jawabannya yang tadi. Ini bisa lebih tebel. Yang bagian atas ke bawah lahar. Ya. Yang di Jember itu 2 meter saya ketemu. Ini terjadi di tahun 1993. Barang ini openingnya. Itu kan? Oh, ini openingnya.
Jadi gunungnya kan yang saya tak gambar tadi awalnya itu meledak kan. Nah ini yang terjadi. Ini dia pertama ini dulu, baru kemudian. Nah baru kalau kan ada beberapa tahap ya. Kalau ini kan ada yang gelembungnya banyak, ada yang kecil-kecil. Nah di erupsi kedua yang ini, yang kuning ini kecil-kecil, makanya agak berat ya kan. Bawahnya ini sebenarnya ada, tapi di sini nggak ketemu. Warnanya putih itu yang enteng. Ini agak berat. Ini dia nggak lama di udara. Baru beberapa jam atau hari mungkin jatuh, dia kolaps. Oh iya. Awan panas yang nanti kita lihat nanti. Awan panas. Setelah itu, setelah ini semua terdaftar, sudah selesai lah erupsinya. Kemudian sudah lahar secondary apa ya? Hazard lah. Makanya biasanya kayak di Kelut mas, itu kan korbannya bukan waktu erupsi. Waktu erupsi mereka udah ngungsi tuh. Iya. Tapi nggak sadar bahwa ada secondary tadi, tiba-tiba dapat kiriman lahar itu yang mereka nggak notice, merasa sudah aman. Banjir lahar itu ya, karena ada hujan itu. Warupnya udah selesai nih, aman lah, happy. Dapat kiriman lahar. Banjir bandang gitu ya sifatnya. Itu yang banyak kasus gak cuma di Indonesia sih, di dunia, bahwa fatality sus tapi sebagian besar terjadi setelah erupsinya terjadi. Kalau erupsi kan jelas-jelas mereka tahu, akhirnya mereka ngungsi. Tapi lahar mereka nggak tahu. Karena dianggap gunungnya sudah selesai itu erupsi. Nah ini yang soil aslinya. Iya, ini pra 1993. Dan ini cukup tebel. Ini kalau saya belum nemu lagi endapan sebelum ini di bawah ini. Ada sih di daerah Jember tuh, tapi di jarak berapa ya? 5 meter paling tanahnya. Jadi menandakan bahwa sebelum erupsi besar, ini Gunung Raung itu puasa dulu, mengumpulkan energi. Makanya wajar mas, akhirnya peradaban bisa tumbuh di sini. Kan mungkin ini gapnya berapa ya? 200 tahun paling tanah ini, 100-200 tahun lah mungkin. Jadi wajar mereka masih bisa bangun struktur batu bata, bikin peradaban mungkin di Bondowoso di jeda waktu itu sampai di kejadian ini. Tetaplah. Kalau di sini masih ada endapan-endapan lagi, mungkin mereka udah kabur duluan sebelum erupsi ini terjadi kan? Betul. Tapi karena ini nggak ada, ini gunungnya kalem lah di masa ini. Mereka masih menganggap ini gunung ini nggak akan aktif gitu. Kira loh itu peradaban di lereng-lereng. Oke, paham. Ternyata bom waktu sebenarnya ya. Makanya kalau ditanya Semeru bisa nggak? Nah, tanda-tanda utamanya kalau dia berhenti justru. Terus Semeru udah mulai nggak ada aktivitas. Seakan-akan tidur gitu ya? Nah, kan orang-orang happy tuh biasanya. Tapi dibalik itu, justru itu tanda-tandanya kalau saya ditanya ya. Jadi bukannya kalau Merapi itu misalnya, kalau Merapi ya istilahnya kan batuk-batuk gitu ya? Justru kalau gunung semakin sering erupsi semakin sehat sebenarnya. Oh gitu, karena keluar kecil-kecil. Dicicil lah. Kalau dia diem ya. Kalau dia diam, ini. Jadi kayak bisul itu dikeluar gitu ya, nggak sampai trot. Mas yang saya bilang? Hah? Dia lewat sungai. Iya, nanti kita turun ke atas. Dia lewat hanya di sungai ini. Ini yang mitosnya itu mbak, yang nganu di ada berapa? Ini? Iya iki. Kali iki. Jadi katanya dimitoskan bahwa ini darahnya Damar Wulan yang waktu perang. Oh gitu? iya, cuman kan aku selama ini nggak pernah ngerti yang ternyata Gimana ceritanya gimana? Jadi kan di sini ada legenda Damar Wulan mas. Masih perangnya sama Men Ajinggo, dua tokoh itulah. Mereka perang. Yang menang Damar Wulan. Nah tapi darah peperangannya itu katanya turun dari Gunung Raung. Melewati lembah-lembah, kemudian menjadi batu darahnya. Yang itu kalau di geologi pasti kalau lava. Iya, kalau lava merah. Kayak darah. Waktu di encer kan merah. Iya. Jadi batu. Oke, yang di Spanyol itu kayak gini juga ya? Gini. Nanti akhirnya akan kayak gini. Iya. Batuan masif. Iya. Andesit begitu masif ya? Komposisinya andesit. Mekanismenya lava. Oke. Tapi ini lava basalt, bukan andesit. Ini ujungnya di depan itu ya, setelah jembatan. 17 kilo dari puncak. 17 kilo sampai 17 kilo. Ini salah satu lava yang terpanjang di Indonesia. Ini? Justru saya kaget tuh. Mas ada. Lava kan teoritisnya 10 kilo maksimal, Mas. Oke. Tapi di sini sampai 17 kilo. Either dia volumenya besar sampai dia jauh, bisa atau terjadi dia encer sekali. Karena encer sekali. Dan S2 saya kan tentang lava ini, menentukan viskositasnya. Ini mirip dengan di Hawaii, hanya berbeda
1,1 Ini mirip dengan Hawaii. 1,1 apa? kalinya. Maksudnya dia kalau satu kan mirip berarti kan? Iya. Kalinya Hawaii kan mirip. Ini 1,1 terus 1,2. Tuh. Jadi saya nggak usah ke Hawaii. Ini udah berasa di Hawaii. By viscositas ya, bukan by komposisi ya. Oh iya ya. Jadi kayak kita punya mentega nih. Kalau menteganya dipanasin kan dia encer. Kalau dia dinginnya keras kan. Sama-sama mentega. Ini sama-sama lava basalt, tapi dia encer. Dibandingkan dengan lava yang di Indonesia yang lain. Oke. Terpanjang di Bentangannya hanya di sungai ini atau dia mungkin bisa melebar? Sampai di sini toh, ini pohon jati ini udah nggak ada. Ya Pak. Bentangannya berapa meter? Berapa ya? 20 meter kan? Oh 20 meter. Di bawah Majutinya ada sampai di pohon jati. Berarti ini teruruk aja ya? Ya, ini laharnya mas. Mana? Atasnya. Di situ ada kontaknya. Jadi prosesnya dia lava, terus di atasnya lahar. Ya. Gitu? Gak apa-apa. Hah? arkeologi. Ini ada kontaknya di sini. Kan aku lagi belajar. Makanya, lahar kan selalu datang belakangan kan. Dia di atasnya. Oke. Yang lava habis dia gini orang ya. Ini nggak menutup kemungkinan ke sana nggak? Apa? Kayak begini ada. Ini bocel atau ini cuil kan karena digali orang ya. Ini lava, bawahnya, atasnya lahar. Oke. Nah, ini di kontaknya ya, di kontak lava sama laharnya. Hmm. Ini lavanya agglutinated, ada struktur agglutinasi. Jadi saya seperti bayangan saya, waktu lavanya mengalir, Ya. dia belum membeku sempurna, masih Oke. kental. Iya. Biasanya udah turun tuh. Oke. Sehingga bagian permukaan lava yang sebelah sini nih, dia semacam bereaksi dengan air juga sehingga bentuk agglutinate seperti ini. Ini lava ini, tapi dia ini, Karena terlalu banyak terlalu encer. iya kecampur sama air tadi. Jadi Oke. permukaannya. Baru di atasnya dihantam sama lahar. Lahar. Yang bawa dari atas sana sampai ke bawah sini. Agen- Sampai ke tadi bawah sana ke logo tadi. Oke. Ini matriknya lumpur semua. Iya, 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 iya. Ini kan agak gelap kan mas ya? Basalt. Oh, lebih ke warna ya. Warna itu dipengaruhi komposisi mineralnya. Komposisi mineralnya basalt. Ya. Wow, menarik. Ini lava. Ya. Mukaannya. Yang di situ udah nggak ada karena udah kegerus sama aliran air. Ya. Sungainya. Itu alami ya berarti. Alami. Kalau lahar karakteristiknya di bagian atas kan ini kita di atas ya dulu ya, itu lebih tipis. Tapi di bawah sana di sumur di Telogosari itu tebel. Karena Oh, longsor kan di iya, bawah iya, kan, dorong ke bawah. iya. Oke, karena dia lebih encer ya. Iya. Kalau lava dia kental, Nah, sehingga di atas lebih lebih banyak, tebal ya. Nah, di ujungnya dia lebih kecil, mengecil. Iya. Oke, adonannya lebih kental. Mm-mm. Bedanya lava sama Nah, lahar. lava ini menjadi kunci erupsi kaldera tadi jawaban ya. Hah? Kalau dia bukan erupsi kaldera, Hah? harusnya lava ini itu nggak akan mengalir karena dia harus melewati kaldera dulu. Iya, Kalau ada kalderanya dulu ya. iya. Tapi kalau ini ada lava, berarti dulunya sebelum erupsi ini terjadi, Gunung Raung itu lancip yang tadi. Oke. Karena dia bisa mengalirkan lava sampai ke sini. Setelah Oke. ini, setelah erupsi ini nggak ada lagi lava di seluruh. Berarti ketahan kaldera itu. Ya, lavanya masuk di dalam lembah kalderanya itu. Iya, 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 iya. Dan kalau ini mau tadi masuk ke mitologi, masuk ke catatan, berarti erupsi lava terakhir ini yang erupsi kaldera tadi itu ada di peradaban manusia. Sometimes, nah yang kita duga di 1593 itu. Siap. Itu mas idenya gitu. Dan dengan data Mantap. soil yang tebal tadi di bawahnya, betul katanya nggak ada erupsi kan? Iya, Harusnya nggak ada lagi erupsi selain 1593 yang besar sebelum itu. siap. Mantap. Beda kayak di Klut mungkin sering ya. Jadi catatannya lumayan banyak tuh. Kalau di sini kan manusianya menganggap nggak penting lah, nggak ada erupsi tuh. Jadi nggak dicatat tuh. Sekali nyatat langsung hilang. Atau mungkin dulu dicatat tapi catatannya itu hilang di
di Nah, 1593 Iya, itu. bisa jadi ke bawah sana. Karena korban jiwanya kayak sejarah yang hilang bener, peradaban yang hilang Berhilang. dari Bondowoso. Bondowoso yang Malang. Ya ini ternyata memahami dari geologi cukup menarik ya. Bisa mengisi jejak-jejak yang nggak ada di teks. Dan ini bendanya nggak bakal dipindah mas. Iya. Ini kayak Mbak Tantri ini orang sejarah. Dia kalau nggak ada teks nggak bisa ngomong deh sejarah. Kayak ke dia bukan. Karena emang bilang nggak ada datanya itu di sana. Iya, itu keterbatasan orang sejarah seperti itu. Karena nggak ada datanya ke dia. Kalau Iya. Iya. Kalau mau sebenarnya bisa turun dari sana. Enggak. Enggak, kamu menghindari banjir bandang. Kita menghindari sungai-sungai di musim hujan begini. Ada Ujungnya kayak mana? kandang kambing. Hah? Burine ke mana? Mandek. Mas yang hitam ini dapat awan panas semua. Ya? Mana? Yang atas Yang itu abu-abu. Jual. Oh, yang itu batu apung. Batu apungnya ada di bawah. Di bawah ya? Ada juga ya? Putih mas. Yang abu-abu ini awan panas. Mas urutannya gimana Mas Firman? Jadi di bawahnya awan panas ini ada batu apung. Yang tadi, yang kita lihat tadi. Ya. Yang putih, yang krim itu batu apung. Terus karena dia kolaps, Ya. awan panas ini. Ah. Ini banyak abu sama balistik aja isinya. Oh. Program. Oh, ini balistik. Iya. Ini bentuknya bola kan dia. Ini banyak gas yang terkandung di dalam. Gila, gede banget. Udah pecah sih. Kalau tentunya apa? Butuh. Iya. Bola. Ada mas. Raja Mas. Yang ini Hah? menjadi dua bukti. Ada mas. Mana? Di bawah. Oh di Jadi sini. sampai anda mau datang lagi. Iya saya. Hujan tadi mau pikir tadi awalnya. Karena yang bisa membuat arang itu awan panas tadi karena temperatur tinggi mas. Kalau lahar mungkin 70 derajat masih belum bisa membakar. Tapi kalau ini kan 140 140. minimal. Nanti ini. Iya mas saya. Arang itu dari kayu-kayuan itu. Ya, dari Tanaman, dari hutannya. Iya, kadang-kadang tanaman. Ada kayu. Nemu ya? Iya. Arangnya bisa buat bakar sate? Pak? Enggak. Ini tuh hancur. Oh, gitu hancur. Ada rapuh udah. Coba, aman aja. Beda. Kalau tadi kan lumpur ya. Ya. Ini abu yang sudah abu parah. Oh iya. Beda. Kalau ini jebung. Sama yang matlut Ah, beda ya. di Jebung itu beda. Bisa. Oke. Tapi kalau dia terbawa dengan agen air ya, tercipta kayak endapan kayak tadi di Jebung, betul ya? Asalnya kayak gini kan? Oh, Itu apa yang kamu pegang Mas? ini yang warnanya bagus. Sama. Ini andesit nih, kayak ini. Kayak basal. Oh ini basal. Ini andesit. Oh ini andesit. Yang ini yang basal. Aku jadi bingung andesit sama basal. Kayaknya harus kuliah lagi nih. Padahal situ materialistis. Arangnya di sini belum. Kurang kan. Ini mau ke dalam nih. Iya, mau enggak? Akhirnya mau ngurus juga. Iya, ini jember Pak. Bapak, ini. Sampai jadi belajar geologi kayak gitu mas, bergaul sama Mas Firman. Hah? Baru ketemu sekali kamu. Iya. Jadi ngerti batu apung, jadi ngerti. Ini wedus gembel mas. Sampai sini. Nah, harus gembel. Harusnya sini ya. Ini sampai enggak ketemu. Harusnya ini sampai gini Coba tanya. atasnya. Apaan? Oh, yang ada batu apungnya itu. Tangga ini sampai gini sampai Itu tangganya berapa meter ini? 3 meter ya? 3 meter.
Dalamannya 3 meter. Berarti itu yang tadi yang lapisannya dimulai dari batu apung dulu ya Mas Firman ya? Ya. Dimulai dari batu apung, kemudian awan panas. Karena di akhirnya ada batu apung. Bukan ada apung sih. Ini di sini awan panasnya tebelnya sampai 2-3 meteran nih ya? Lebih ya? Dari sini sampai ke batu apung yang bawah berapa? Paling ya udah nyampe ya. Iya. 3 meter ini. 3 meter. 3 meter. Ya, ini ujungnya. Kalau batu apung beda sama lahar. Semakin ke atas dia semakin tebal. Oke, semakin ke atas semakin tebal. Ini ujungnya 3 meter, berarti ke atas mungkin bisa sampai 10 meter. Oke. Kayaknya harusnya kalau mau dating dari sini Mas, karena primer kan. Iya. Karena kan udah ke bawah. Lahar. Terkontaminasi lah ya. Udara sama ini. Ini tapi dating ini hasilnya itu kapan terjadinya? Ya. Oh iya. Apa itu? Apung tadi dong. Ini yang putih nih. Ini. Nah, tadi yang kuning. Ini yang ngapung? Kayak gini Pak ya? Berlapis kayak gini ya? Iya. Kayak gini ya, berlapis gitu ya? Iya. Oke. Telat saya. Udah janji waktu itu mau beli ini. Lebih 5 meter ini dari. Ini aja Mas, paling nanti kalau di sini dapat lagi, kita tolong foto ya paling. Menarik. Memahami peristiwa vulkanis yang kemudian nanti kita kaitkan dengan tertutupnya jejak peradaban yang ada di Bondowoso, dan memahami apa yang terjadi di Bondowoso ini juga bisa digunakan untuk bagaimana memahami apa yang terjadi di Kediri, apa yang terjadi di tempat lain, seperti khususnya juga apa yang terjadi di Trowulan di Majapahit. Mungkin terjadi seperti ini atau juga tidak, tapi dengan memahami lapisan-lapisan tanah, kemudian batu-batuan, ini berguna secara bagi arkeologi ya, untuk memahami proses kenapa dia terkubur, kemudian kenapa ada bencana apa yang terjadi begitu. Bukan berarti kemudian peradaban itu hancur karena dihancurkan, tapi memang karena terjadi karena alam dan posisi Jawa itu dikelilingi oleh gunung-gunung berapi, dan kemungkinan terjadinya bencana alam itu menjadi sangat besar. Setelah awan panas.